Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak dan Ibu dosen. Jadi pada hari ini saya, Jaslyn Edlin, dengan NIM 25401189990 akan menjelaskan proses pembuatan section cut symbol dan proses pembuatan viewport dan plotting pada gambar kerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan ketentuan soal UAS komputer 2D. Jadi berikut akan saya memulai proses penjelasannya, di mana untuk yang pertama-tama saya akan pembuatan um, cut uh, cut section symbol. Jadi untuk cut section symbol ini, section cut symbol ini, jadi akan saya buat pertama-tama kerangkai terlebih dahulu menggunakan circle tool. Jadi ini tinggal kita ketik aja 50 jadi jari-jarinya. Karena um, untuk ukurannya sendiri sebenarnya tidak terlalu ada ukurannya karena disesuaikan sama gambar kerjanya ya. Jadi saya akan pilih 50 kali 50 aja. Jadi 50. Terus lanjut next ini bagian kiri kanan akan saya pakai line tool, di mana untuk ukuran garisnya akan saya sesuaikan kiri kanannya, dan pada bagian atasnya saya akan eh, sesuaikan biar berada pas di tengah-tengah dari lingkaran ini. Jadi baik atas, kiri maupun kanan itu ada pas di tengah-tengah dari lingkaran ini. Terus setelah kerangkaian sudah selesai, kita perlu penggunaan hatch. Jadi penggunaan hatch ini biar ada garis solid di permukaan si segitiga. Oke. Kalau udah nanti hasilnya kayak gini. Terus lanjut ke proses pembuatan teksnya menggunakan atribut. Jadi tinggal ATT DEF kita ketik di command, lalu habis itu nanti tagnya kita tulis 6 karena sesuai sama soalnya. Untuk promnya ini kita memakai tulisan number titik 2. Number titik 2 karena promnya ini seperti tag titik 2, prom titik 2, jadi sebagai bantuan pengisian aja. Untuk defaultnya kosong karena ini bukan bagian bar kosong yang buat diisi tagnya nanti. Jadi bisa dibilang tag yang ada di sini itu judulnya doang. Jadi nanti dari judulnya ini bisa diubah lagi ke yang lain. Terus habis itu justification-nya itu middle center dengan standar. Oke, semuanya udah oke. Text height-nya juga saya akan pakai 18. Kalau semuanya udah oke, di setting, tinggal klik oke. Dan ini tinggal di move aja, biar ada di tengah-tengah dari lingkarannya ini. Terus jika udah, kita bikin lagi attdf dengan tag, kalau yang ini sheet ya. Sheet. Berarti untuk promnya itu sheet titik 2. Defaultnya akan saya kosongkan, justification-nya ini ada middle center, terus habis itu ini text style-nya standar, terus habis itu ini sudah tidak ada yang mau saya ubah lagi, tinggal klik OK aja. Kalau udah kita move lagi, biar ada di bagian tengah. Oke, kalau semuanya udah, kita tinggal blok aja. Bloknya itu dengan cara ketik blok di command, terus habis itu ini saya tulisnya section cut symbol. Terus ini tick point-nya saya pilih tengah-tengah. Saya akan select semua objeknya, terus enter. Kalau udah, kita klik OK di define. Terus abis itu nanti muncul kayak gini ya, edit attributes-nya. Jadi sesuai yang tadi saya bilang, kalau misalnya seandainya ini number dari gambar kerjanya itu 5, kita akan ketik 5. Dengan kalau sheet-nya itu di lembar ke 6, maka kita tinggal ketik 6. Kalau udah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, lalu apabila seandainya penyusunannya masih kurang pas, kita bisa ubah penyusunannya dengan cara block editor. Ini karena udah diubah ya, jadi um, diubah jadi blok, jadi nggak bisa langsung diedit gitu. Jadi harus di block editor terlebih dahulu.
Terus setelah itu, ini kalau mau diubah tinggal di move lagi di bagian block editor ya. Lalu setelah itu, kalau misalnya udah tinggal close block editor, save change-nya, terus hasilnya oke, jadi lebih rapi kan setidaknya. Lalu setelah itu, kalau seandainya emang pengen ubah nih susunannya, jadi kayak mau copy paste, terus abis itu mau ganti angkanya, itu bisa banget. Jadi kalau misalnya di copy paste dan diganti angkanya itu bisa dengan cara em, diedit. Jadi em, att edit, att edit, terus klik ininya, angkanya, dan nanti kita bisa ganti atributnya. Jadi misalnya 7 jadi 8, 7 sama 8. Nah, kita tinggal klik OK, dan nanti bakal berubah sendiri. Atau mungkin kita mau ubah jadi, ada tuh sebentar. Atau mungkin kita mau ubah jadi 10, 11, itu bisa dengan cara yang tadi ya. Jadi att edit, terus klik, kita tulis saja misalnya ini 10, terus ininya misalnya 60, siapa tahu ya, sebanyak itu. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Jadi berikut merupakan proses pembuatan dari section cut simbolnya. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ini ya, penyusunan layout kurang lebih seperti ininya kayak gimana. Jadi ini sebagai contoh gambarnya aja ya. Nanti akan saya jelaskan lagi cara bertahap, cara proses pembuatannya seperti apa. Jadi pada bagian modelnya ini saya sudah ada nih penggambaran mengenai denahnya. Cuma ini seperti saya tidak akan pakai ya bagian ininya. Jadi saya akan pakai gambar ini aja. Terus habis itu ada tampak potongan, ada tampak atas, ada tampak tail, dan tampak depan, tampak sampingnya semua sudah ada. Dan ini juga saya sudah membuat kop A3 dan A2 ya untuk jaga-jaga terus karena di soal menggunakan A3 jadi saya akan memakainya A3. Nanti di sini em, akan saya rapikan dikit ya sebelum pengumpulan. Jadi mohon maaf apabila memang agak berantakan di bagian sininya. Oke, jadi lanjut em, ke proses pembuatan si layoutingnya kayak gimana sih. Jadi untuk layouting seperti ini itu menggunakan yang namanya viewport. Dan untuk penggunaan viewport, pastikan kita melakukannya di dev point. Karena dalam penggunaan viewport itu pasti ada frame-nya kan. Dan kalau seandainya kita tidak menggunakan dev point, layer dev point, maka garis frame-nya itu bakal terlihat. Jadi biar garis frame-nya itu tidak terlihat, kita harus banget pakai layer dev point ini. Dan untuk pembuatan viewpoint-nya itu, viewport-nya itu, kita ketik aja viewport, terus habis itu kita pilih yang single, klik OK. Kita bikin frame-nya, terus habis itu kita pilih bagian mana yang mau kita viewportin. Nah, di sini kan saya pakai kertas A3. Jadi saya bakal fokusinnya ke kertas A3. Terus abis itu kita ganti skalanya. Ganti skala itu dengan cara tuh pencet yang segitiga ke bawah. Terus klik yang 1:1. Oke. Setelah itu kita klik lagi viewport. Viewport. Lalu kita pilih single. Oke. Kita bikin frame-nya lagi. Lalu setelah itu kita pilih. Nah, ini bagian gambar kerjanya ya. Dan kita ubah skalanya. Kalau di soal itu gambar kerjanya tuh 1:20 ya. Oke. Terus kita susun aja di bagian dalam kopnya ini. Ini sih sudah cukup oke ya. Mungkin agak naikin dikit. Nah, oke. Terus setelah itu kita lanjut lagi viewport. Single, oke. Kita bikin frame-nya. Terus next-nya ke gambar detailnya dulu.
Nah, untuk gambar detailnya ini, pakai skala 1:5. Nah, untuk detailnya 1:5. Terus, kalau udah, kita tinggal masukin aja. Kita adjust lagi, biar terlihat lebih rapi dan tidak mumet. Nah, ini sudah ya. Tinggal yang terakhir. Oke, single oke. Terus kita pilih frame, kita bikin frame-nya. Terus setelah itu kita pilih. Jadi ini fungsi dari adanya denah ini buat sebagai bantuan aja. Kalau seandainya ditempatin kalau seandainya phone itu ditempatin di kasir itu kayak gimana penggambarannya sama ukuran dari um, areanya berapa sih gitu. Ini sebagai alat bantuan aja sebenarnya. Oke, untuk ini saya pakai ukurannya skalanya 1:40 juga nggak apa-apa sih. Toh ini cuma sebagai alat bantu aja dalam proses pembuatan. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, ada gambarannya. Terus habis itu bagian tampak depan, tampak samping, tampak detailnya sudah semua di viewport, kita akan lanjut ke plotting. Dan untuk plottingnya ini, kita tinggal ketik plot. Ini disilang aja. Terus kita pilih high quality print. ISO-nya itu kita pilih yang 1:A3 ya. Kan ukuran A3. Terus ini kita pilih yang window. Nah, alasan kenapa pilih window tuh biar kita bisa nge-select apa yang kita mau plot. Nah, terus ini kita center aja. Terus kalau misalnya udah, kita bisa plot optionnya ini kita ubah sesuai keinginan kita dan keperluan kita tentunya. Di sini saya akan ubah bagian ini menjadi monokrom biar hitam putih dan kita bisa preview buat melihat hasilnya udah oke atau belum. Oke, di sini sih hasilnya udah oke ya, ini penggambarannya. Jadi di sini gambar kerja, terus ini ada bagian ininya. Oke, sudah kalau semuanya udah dicek sudah oke, berarti tinggal lanjut masuk ke klik OK sebagai ini ya, sebagai tanda kalau misalnya udah selesai nih di plotting. Nah, ini tinggal kita ubah namanya. Di sini saya mau pakai namanya GMBR ERJ Runi. Nah, kalau udah kita tinggal klik save dan berikut cara dari plotting, viewport, dan penataan dari layoutingnya ya, dari gambar kerja. Jadi sekian video saya pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dan dalam tindakan saya. Sekian, terima kasih.